sebuah pulau kecil yang penuh kehangatan dan keindahan. Di balik panorama laut dan keramaan warganya, tersembunyi tantangan besar, yaitu ancaman penyakit yang muncul di lingkungan sekitar. Contohnya akses terbatas, sampah menumpuk, dan air bersih susah didapat. Beberapa penyakit umum yang dideritakan masyarakat Pulau Lelai. Pertama, diare. Yang kedua, demam berdarah. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan. Yang keempat, penyakit kulit. Diare merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek sampai mencair saat buang air besar. Seseorang dinyatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu berkurangnya penyerapan cairan dari usus ke dalam tubuh, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Diare dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat diare akut, biasanya berlangsung selama beberapa jam atau hingga beberapa hari. Kemudian terdapat diare akut berdarah, di mana durasinya sangat singkat, pada umumnya dikenal dengan disentri. Dan yang terakhir yaitu diare kronis, biasanya berlangsung kurang lebih hingga 14 hari. Berikut beberapa gejala utama yang sering terjadi pada penderita diare, yaitu umumnya terjadi kembung atau kram perut, perasaan mendesak, ingin buang air besar, konsistensi buang air besar yang lembek atau cair, dan biasanya disertai dengan mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius yang biasanya terjadi pada penderita diare, yaitu seperti makanan sulit dicerna atau bahkan tidak dapat dicerna. Terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan malabsorpsi atau kesulitan menyerap nutrisi. Untuk pengobatan diare, hal yang paling penting yang dapat dilakukan yaitu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. Namun, selain itu juga dapat diberikan beberapa obat seperti probiotik yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Kemudian, dapat diberikan oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang ketika diare. Kemudian, zinc berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB.
adsorben, dan obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi motilitas usus, dan antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri atau virus. Sangat berpengaruh kesehatan. Pulau Lelai terdapat banyak masalah. Yang pertama, sanitasi buruk. Masih banyak warga yang membuang sampah ke laut dan membiarkan tumpukan sampah menumpuk. Yang kedua, air bersih terbatas. Akses rapat warga terbatas. Gunakan air yang belum layak konsumsi. 3. Kebiasaan lama yang tidak higienis, seperti tidak cuci tangan dan membiarkan air tergenang. Semua ini bisa diubah. Dengan langkah kecil yang kita mulai bersama. Ini cara sederhana dan efektif menjaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan sekitar. Buang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan generasi air menjadi sarang nyamuk. Lakukan kerja bakti atau gotong royong rutin. 2. Konsumsi air bersih. 3. Hidup bersih dan sehat. 4. Pencegahan gigitan nyamuk. 5. Konsultasi ke puskesmas. Apa itu demam berdarah dengue atau DBD? Demam berdarah adalah infeksi virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk ke manusia. Adapun gejala DBD diantaranya demam, muncul bintik kemerahan, nyeri sendi, hingga manifestasi perdarahan. Pencegahan DBD dapat dilakukan dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Melalui satu rumah satu jumantik, dalam setiap rumah terdapat satu orang juru pemantau jentik yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan pemberantasan jentik di rumah masing-masing. Fogging bukan cara yang efektif dalam mencegah DBD, karena fogging hanya dapat membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dapat memutus mata rantai siklus perkembangbiakan nyamuk. Pencegahan penyakit bukanlah satu pihak saja, ini adalah tugas kita bersama. Dengan pengetahuan, kepedulian, dan tindakan kecil kita bisa mencegah masalah besar. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga masa depan Pulau Lelai.